Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi, saya buat video ini, eh, saya sudah periksa tugas-tugas kalian yang membuat paragraf memperkenalkan diri, sudah saya periksa satu-satu, dan saya menemukan beberapa hal yang menurut saya perlu diperbaiki ketika kalian membuat paragraf memperkenalkan diri. Ya, jadi ada beberapa hal yang menurut saya eh, kurang tepat gitu ya. Kalian membuatnya itu kurang tepat. Kan kemarin instruksinya adalah kalian membuat paragraf memperkenalkan diri berdasarkan contoh dari video yang ada di YouTube ya, yang saya share minggu kemarin. Ya kan? Jadi kalian ikutin itu, langkah-langkahnya apa saja, isinya tentang apa saja, kalimatnya yang biasa digunakan apa saja, itu kan ada semua di situ. Kalian hanya menggantinya dengan kondisi kalian masing-masing. Tetapi setelah saya koreksi, setelah saya baca satu persatu tugas kalian, ada beberapa siswa yang bukan beberapa sih, masih banyak dari kalian yang tidak mengikuti contoh yang ada di video YouTube. Karena itu, hari ini, di video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperbaiki. Setelah kalian melihat ini, setelah kalian melihat video ini, silakan kalian nanti koreksi, kalian tulis kembali paragraf kalian, ya, sesuai dengan contoh yang saya berikan atau sesuai dengan contoh yang ada di video. Oke, sebelumnya mari kita lihat paragraf memperkenalkan diri tentang saya, ya. Ini saya sudah buat paragraf memperkenalkan diri yang isinya tentang diri saya. Oke, kita lihat ya, saya baca ya. Hello, good morning. My name is Agus Eko Susanto. I am 30 years old. I am originally from Central Java, but now I live in Penajam, Province Street, Kilometer 7. I am an English teacher at Vocational High School 2 of Penajam. I am from a family of 6. My hobbies are reading and traveling. In the future, I would like to become an English professor. I would like to describe myself as an optimistic and happy person who loves learning a new things. Oke, ini paragrafnya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Halo, selamat pagi. Nama saya adalah Agus Eko Susanto. My name is Agus Eko Susanto. Nama saya adalah Agus Eko Susanto. I am 30 years old. Umur saya 30 tahun. I am originally from Central Java. Asal saya itu dari Jawa Tengah. But now I live in Penajam. Tapi sekarang saya tinggal di Penajam. Provinsi Street, Jalan Provinsi, kilometer 7. I am an English teacher at Vocational High School 2 of Penajam. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Penajam. I am from a family of 6. Keluarga saya ada berjumlah 6 orang. My hobbies are reading and traveling. Hobi saya adalah membaca dan jalan-jalan. In the future, di masa depan, I would like to become an English professor. Di masa depan, cita-cita saya adalah saya ingin menjadi seorang profesor di bidang bahasa Inggris. I would like to describe myself. Saya bisa menggambarkan diri saya as an optimistic sebagai seorang yang optimis and happy person dan orang yang selalu bahagia, who loves learning a new things, yang suka atau cinta belajar hal-hal yang baru. Jadi ini adalah contoh paragraf memperkenalkan diri punya saya, ya. Jadi nanti kalian ya dibuatnya tidak harus persis seperti ini kalimatnya ya, tidak harus persis. Kalian bisa ikutin kalimat-kalimat yang ada di video. Kalian bisa cek kembali video YouTube-nya ya, bisa menggunakan kalimat-kalimat di sana. Ini adalah contoh dari saya. Nah, kesalahan kalian itu ada di mana ya? Kesalahan kalian adalah yang pertama, oke kita bahas ya. Yang pertama kan urutannya adalah greetings dulu kan, salam. Kalian memberikan salam. Salamnya itu bisa bisa apa saja, bisa hello, bisa hi, ya kan? Bisa good morning, good afternoon, dan segala macam. Terserah kalian. Kalau ini tidak ada masalah. Yang kemudian, berikutnya adalah kalian sebutkan nama kalian. My name is siapa?
Ya, kalau di sini my name is Agus Eko Susanto. Nah, kalian tuliskan nama kalian siapa. My name is siapa ya, nama lengkapnya. Kemudian setelah nama adalah kalian menyebutkan umur kalian. Nah, karena umur saya 30 tahun, maka saya menuliskannya I am 30 years old. Kalau kalian umurnya 15 tahun, ya kalian tulis I am 15 years old, 15 years old, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang berikutnya. Setelah nama, umur, ya kan pertama greetings, kemudian nama, umur, yang berikutnya adalah kalian menyebutkan asal kalian. Asal itu berarti bisa kalian itu bisa berupa asal kalian memang dari mana. Kayak misalnya saya aslinya kan memang orang Jawa, ya. Atau misalnya kalau kalian itu adalah orang Penajam, lahir di Penajam, besar di Penajam, kalian sebutkan suku kalian tuh apa, ya. Bapak ibu kalian tuh sukunya apa? Bugis kah, Banjar kah, Dayak kah, Jawa kah, ya. Maka di sini ditulisnya I am originally from Central Java. Saya berasal dari Jawa Tengah. Kalau kalian misalnya dari Makassar, ya kalian tulis I am originally from Makassar. I am originally from Samarinda misalnya. Nah, gimana Pak kalau saya misalnya lahir di Penajam, besar di Penajam? Ya kalian tulis suku kalian apa? Misalnya bapak kalian sukunya Bugis, misalnya. Ya kalian tulis I am originally from Bugis. Nah, paham ya? Jadi kalau kalian yang memang datangnya, memang sebelumnya tinggal di luar kota, ya tinggal di luar Penajam, kalian sebutkan asal kotanya apa. Tapi kalau kalian memang lahir dan besar di Penajam, kalian sebutkan suku kalian tuh apa. Ya, sukunya apa? Bugis kah, Banjar kah, Dayak kah disebutkan. Ya. Nah, kalau saya, I am originally from Central Java karena sebelumnya saya tinggal di Jawa. Oke. Tetapi sekarang, I live, saya tinggal in Penajam. I live in Penajam, saya tinggal di Penajam. Nah, kesalahan kalian yang saya baca adalah banyak dari kalian yang mengubah nama tempat, nama kota ke dalam bahasa Inggris. Jadi contohnya kemarin saya menemukan ada yang menulis seperti ini. Ada yang menulis seperti ini. Sebentar ya. Oke. Kemarin ada yang nulis I live in Sarpen. Sarpen. Ini apa artinya Sarpen ini? Ya, Sarpen. Apa ini Sarpen? Ketika saya cari-cari, ketika saya pikir-pikir, akhirnya saya baru paham kalau I live in Sarpen itu artinya saya tinggal di Penajam. Sarpen itu bahasa Inggris dari Penajam. Salah ya nak ya. Nama kota, ya nama kota, nama negara, nama daerah itu tidak boleh dibahasa Inggriskan. Ya, tidak boleh dirubah ke dalam bahasa Inggris. Ya, kalau kalian tinggalnya di Penajam, ya tulis saja I live in Penajam. Tidak usah dirubah ke dalam I live in Sarpen. Sarpen itu apa? Nggak ada bahasa Inggrisnya. Ya, Sarpen itu. Ya, paham ya? Jadi kembali yang tadi, ya. Kembali yang tadi. Jadi, kalau kalian tinggal di Penajam, ya itu saja Penajam, tidak usah dibahasa Inggriskan. Kalau kalian tinggal di mana Gunung Malang misalnya, ya ditulis saja Gunung Malang, tidak usah dirubah jadi Set Mountain, ya nggak ada itu ya. Jadi nama daerah, nama tempat, nama kota, nama negara tidak boleh dibahasa Inggriskan. Oke, paham ya? Nah, kemudian saya di sini misalnya menambahkan I live in Penajam, Provinsi Street, ya, Jalan Provinsi kilometer 7. Nah, kalian bisa tambahkan nama jalannya. Nah, Pak, gimana kalau misalnya RT? RT bahasa Inggrisnya apa? Atau RW bahasa Inggrisnya apa? Itu tulis saja. Ya, RT 7, RT 8 ditulis saja. Ya, Provinsi Street, atau misalnya di Penajam RT 7. Misalnya kalian tinggal di Penajam RT 7. Jadi tulis saja I live in Penajam RT 7. Oke, paham ya? Jadi nama tempat, nama daerah, nama kota, nama negara tidak boleh dibahasa Inggriskan. Oke, paham ya? Oke, berikutnya. Setelah nama, umur, asal, kemudian alamat tinggal kalian, kalian menyebutkan tentang pekerjaan kalian. Kebetulan karena saya adalah guru bahasa Inggris, maka saya menulisnya adalah I am an English teacher at Vocational High School of Penajam. Kalau kalian tentu bukan ini kan? Kalau kalian berarti apa? Kalau kalian berarti nulisnya adalah I am a student of vocational
vocational high school to of Penajam. Oke, saya adalah siswa dari SMK Negeri 2 PPU. Karena saya guru maka saya nulisnya I am an English teacher. Karena kalian siswa maka kalian nulisnya I am a student. Oke, paham ya? Oke, berikutnya. Setelah menyebutkan pekerjaan, kalian menyebutkan tentang keluarga kalian. I am from a family of 6. Ya, saya dari keluarga yang berjumlah 6 orang. 6 orang itu berarti bapak sama ibunya dihitung. Ya, bapak ibu 2, berarti saudara saya 3, sama saya 4, berarti 6. Nah, kalau kalian berapa? Silahkan dihitung sendiri keluarganya masing-masing. Nah, berikutnya adalah kalian menyebutkan hobi. Contoh di saya adalah my hobbies are reading and traveling. Hobi saya adalah membaca dan jalan-jalan. Nah, kesalahannya kalian di sini. Banyak dari kalian yang hobinya itu lebih dari satu, ya, tetapi kalian nulisnya seperti ini. My hobby is misalnya reading and watching TV. Salah ini ya, Nak ya. Kalimat ini salah. Kalimat my hobby is ini salah. Ya, kenapa salah? Karena kalau ini salah ya. Ini saya kasih warna merah. Ini salah ya. My hobby is ini salah. Kalau hobi kalian lebih dari satu, maka kalimat yang tepat adalah my hobbies are, ya. Kalau hobi kalian lebih dari satu, kalian menuliskannya adalah my hobbies are. Tapi kalau hobi kalian cuma ada satu, ya kalian nulisnya my hobby is, ya. Ini salah. Yang benar adalah my hobbies are reading and watching TV. Nah, ini yang benar. Nah, kalau hobinya satu gimana, Pak? Ya, kalau hobinya satu, kalau hobi kalian cuma satu, ya kalian tulis saja my hobby is reading, misalnya. Ya, ini yang benar. Ya, jadi kalau hobi kalian lebih dari satu, kalian pakainya my hobbies are. Kalau hobi kalian cuma satu, kalian pakainya my hobby is. Oke. Dan tidak harus pakai ini ya, tidak harus pakai my hobbies ini ya. Bisa kan kalau di video kan ada beberapa kalimat yang bisa digunakan. Misalnya I love to, atau misalnya apa kan bisa dilihat lagi di videonya ya. Nah, tapi kalau kalian pakai kalimat ini, maka yang benar seperti ini. Kalau hobinya lebih dari satu, pakai my hobbies are. Kalau hobinya cuma satu, pakai my hobby is. Oke. Dan setelah itu, kalian menyebutkan hobinya itu, semua harus diakhiri dengan kalimat kata ing. Ya, jadi nggak boleh kalian menuliskannya seperti ini misalnya. My hobby is read. Read. Ini salah. Ya, ini salah. My hobby is read ini salah ya. Kenapa salah? Karena kalau mengungkapkan suatu hobi itu harus diakhiri dengan kata ing. Berarti tambahin ing di belakangnya. Read tambahin ing jadi reading. Oke, watch tambahin ing jadi watching. Oke. Misalnya bermain games. Yang benar adalah misalnya hobi saya bermain game, berarti my hobby is playing a game. Ya, ini yang benar. Bukan my hobby is play a game. Ya, ini salah. Ya, karena hobi harus diakhiri dengan kata ing, harus ditambahin kalimat kata ingnya. Oke. Nah, berikutnya, paham ya? Oke, berikutnya setelah kalian menyebutkan hobi, kalian menyebutkan cita-cita. In the future, I would like to become apa? Kalian pengen jadi apa cita-cita kalian? Banyak yang kalian menuliskannya, saya ingin menjadi orang sukses. Ya, suksesnya itu dalam bidang apa gitu loh, nah, spesifik. Jadi harus disebutkan jelas.
cita-citanya pengen jadi apa? Ya semua orang pengen jadi orang sukses, semua orang pengen bahagiakan orang tuanya. Tapi bentuk membahagiakan orang tuanya seperti apa? Orang sukses itu bentuknya seperti apa itu disebutkan. Kalau saya misalnya, cita-cita saya adalah menjadi profesor dalam bidang bahasa Inggris, ya. Ya disebutkan, maksud saya itu paham ya? Jadi disebutkan spesifik apa gitu loh. Misalnya I would like to become a doctor, I would like to become a soldier, I would like to become a policeman misalnya, ya, yang jadi polisi, yang jadi tentara. Jadi disebutkan profesinya, pekerjaan itu disebutkan. Karena banyak dari kalian yang menuliskannya, saya ingin menjadi orang sukses. Ya, indikatornya atau tanda kalian disebut orang sukses itu seperti apa? Kan nggak jelas. Nah, jadi harus spesifik. Suksesnya itu dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk menjadi dokter, apakah dalam bentuk menjadi tentara, dan segala macamnya. Oke, paham ya? Jadi disebutkan profesinya apa. Oke? Nah, berikutnya yang terakhir adalah kalian menjelaskan tentang deskripsi diri kalian. Nah, deskripsi diri kalian itu berdasarkan penilaian orang lain. Orang lain itu, misalnya banyak orang yang mengatakan ke saya kalau saya itu orangnya lucu, orangnya itu baik misalnya. Banyak orang ngomong seperti itu. Ya kalian tulis di sini, I would like describe myself as a nice and humorous person. Saya mendeskripsikan atau menggambarkan diri saya sebagai orang yang humoris dan segala macam ya. Paham ya? Jadi ini adalah contoh paragraf pemperkenalkan diri dari saya. Silakan kalian perbaiki ya semuanya. Tolong diperbaiki paragrafnya. Ikutin langkah-langkah, ikutin contoh yang ada di video. Ya, kalian tulis yang rapi, yang jelas di buku tulis. Di sebelah kanan paragraf, ya di sebelah kanan atas paragraf kalian tulis nama dan kelasnya. Di foto yang jelas, kemudian dikirim ke Google Classroom. Oke, paham ya? Oke, itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.